Dan itu kasus-kasus nyata, bukan kasus-kasus hayalan. Kalau orang tuanya memahami bahwa ini adalah hal yang perlu diperhatikan, bukan hal mengerikan gitu. Kenapa masa remaja ini merupakan masa yang krusial juga untuk memiliki mental yang sehat ya. Dan sayangnya setting remaja kurang begitu mendapatkan perhatian sih. Dari data WHO juga kalau diperhatikan secara global, ini belum ngomongin pandemi nih. Jadi data dari 2019, 1 dari 6 remaja itu mengalami masalah kesehatan mental ya. Jadi sekitar 13-14% remaja di dunia itu memang bermasalah dan banyak dari mereka tidak terdeteksi. Jadi kan nanti begitu dia membesar menjadi dewasa, maksud saya dia tetap membawa masalah emosional, masalah kesehatan mentalnya itu sampai masa dewasanya kan, dan itu nanti berdampak ya terus aja jangka panjang gitu. Nah, jadi masa remaja adalah periode penting untuk mengembangkan kebiasaan sosial dan emosional yang penting bagi kesejahteraan mental, kesehatan mental seseorang. Kenapa? Karena kalau sampai dia gagal mengatasi kondisi kesehatan mentalnya, itu akan terus terbawa berdampak hingga masa dewasa. Dan artinya ketika dia dewasa itu kan ranah hidupnya jauh lebih luas ya. Kalau remaja kan mungkin baru sampai orang tua, teman, sekolah gitu ya. Tapi kalau nanti dia sudah lebih dewasa, pergaulannya kan juga akan lebih lebar. Dia berkarir, nanti juga dia mungkin akan ketemu dengan lebih banyak orang, bukan cuma teman masa kecilnya, tapi ya relasinya akan lebih lebar dan dia akan terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan yang lebih besar, lebih banyak. Jadi kalau dia tidak sehat mental dari masa remaja sudah terdeteksi, ya mungkin tidak terdeteksi juga karena sudah terbawa, itu akan merusak banyak hal, ya kan? Bisa mengganggu, berpotensi mengganggu, ya belum tentu sih, tapi berpotensi mengganggu kehidupannya, ya. Dia juga terbatas peluangnya gitu untuk menjalani kehidupan yang memuaskan sebagai orang dewasa nantinya. Di dalam pekerjaan bisa berpotensi mengalami kesulitan ya dalam penempatan diri, dalam pergaulan, dalam melaksanakan aktivitas kerjanya sehingga pada akhirnya kurang produktif dan ya sulit untuk dipromosikan gitu kan karena nggak ada kelebihannya gitu, tidak terlihat kelebihannya ya begitu. Juga nanti dalam kehidupan rumah tangga kan gitu juga. Dia membawa beban masa lalunya sebagai remaja yang tidak sehat, belum sehat. Karena memang tidak terdeteksi soal kesehatan mentalnya. Nanti ketika dia berpasangan kan dia bertemu dengan orang yang terus-menerus. Dan itu bisa menimbulkan persoalan baru nantinya ya di dalam kehidupan keluarga. Kalau dia punya anak sebagai ibu atau sebagai bapak, ya bawa masalah lagi kepada anaknya gitu. Terus aja bergulir ya menjadi masalah antar generasi begitu, terus menerus. Ya, makanya masa remaja ini adalah periode penting untuk mendeteksi dan menanggulangi masalah kesehatan mental bila memang ditemukan gitu ya, bila memang ada. Nah, repotnya adalah sudah ditemukan atau belum, pernah dideteksi atau belum. Jangan-jangan nggak pernah, sehingga nggak pernah ketahuan. Dan akhirnya jadi dewasa dengan sendirinya. Orang tuanya itu cukup perhatikan anaknya nggak, apakah ada perubahan, misalnya ya, dalam pola hidup. Makannya lebih banyak apa lebih sedikit, teratur apa enggak, tidurnya lebih banyak apa lebih sedikit, atau malah nggak tidur karena ada aktivitas main game yang berlebihan, atau mungkin nggak main game tapi browsing entah apa, chatting dengan entah siapa gitu. Diperhatikan nggak? Orang tua peduli nggak dengan urusan-urusan begitu? Jangan-jangan orang tua nggak tahu anaknya berbuat apa. Tahu-tahu sudah terjadi sesuatu gitu ya. Gimana dengan perkembangan emosinya? Orang tua perhatikan nggak anaknya tadinya waktu kecil, waktu SD lincah, riang, tapi waktu sekolah SMA, SMP kelas 3 dan seterusnya jadi pemurung dan sebagainya. Ada apa? Ya, apakah memang cuma karena perubahan puber gitu ya, masalah pubertas gitu kan? Kan katanya ada perubahan-perubahan gitu kan. Apakah cuma karena itu?
Apakah ada masalah lain, ya kan? Orang tua mewaspadai perubahan itu apa tidak? Jangan-jangan dia sudah berkali-kali jadi korban bullying dan tidak terdeteksi. Mungkin pernah mengalami pelecehan seksual mungkin dan orang tua nggak tahu gitu ya. Jangan-jangan uh, ada masalah ya orang tua tidak aware ya. Secara emosional bagaimana kondisi anaknya, secara sosial gimana, dia berteman dengan siapa saja. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang bisa ditengok oleh orang tua ya untuk melihat apakah anak saya masih dalam keadaan baik-baik saja. Dan yang paling penting, ngobrol tidak orang tua dengan anak. Jangan-jangan kalau kalau dengan persepsi saja kan belum tentu tepat ya. Ya mungkin pas dilihat itu anaknya sedang kelihatan murung karena pulang dengan PR yang banyak mungkin ya kan, dan itu kan wajar aja kalau pulang dengan PR, waduh mesti bikin ini, mesti bikin itu, sakit kepala atau kesel gitu kan ya. Wajar lah itu. Cuma kalau terus-terusan itu kan pasti ada sesuatu ya kan, ada perubahan mood misalnya gitu. Orang tua perhatikan apa tidak. Dan kalau cuma diperhatikan tidak ditanya juga jangan-jangan salah persepsi lagi. Jadi komunikasikan. Orang tua bicara apa tidak dengan anak. Kalau orang tuanya nggak pernah ngobrol, cuma nanya ngabsen, ya saya biasa bilang itu istilahnya absensi gitu ya. Udah makan belum? Besok ulangan apa? Ada PR nggak? Udah belajar belum? Itu absensi, belum ngobrol ya. Tapi ngobrol itu kan sesuatu yang mendalam, mengetahui, memahami apa yang dia alami, apa yang dia rasa, apa yang dia pikir, pendapatnya seperti apa, keluh kesahnya bagaimana, bagaimana cara dia menanggulangi persoalan, bagaimana dia menghadapi temannya, bagaimana dia berespon terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Orang tua kenal apa tidak anaknya? Saya khawatir orang tuanya kurang begitu kenal gitu ya. Walaupun ya saya paham bahwa ada sejumlah orang tua berusaha keras untuk membuat anaknya bisa berkomunikasi dengan dia gitu ya. Tapi anaknya mungkin menolak. Ya itu ada, pasti ada begitu. Ada juga keluarga yang bisa menjalin relasi yang sangat karib, sangat intim. Mama papa dengan anak, wah pokoknya damai, hidupnya indah gitu. Nah itu lebih gampang mendeteksi persoalan. Tapi ada orang tua yang merasa anaknya baik-baik saja, ini pakai perasaan nih. Tapi kenyataannya tidak gitu. Sementara anaknya juga menganggap bahwa orang tuanya begitu abai kepada dia, nggak tahu apa yang terjadi pada dia dan nggak pernah nanya. Dia mau coba sampaikan, orang tuanya juga menolak dan sebagainya. Nah, keluarga yang seperti itu yang bisa nanti tiba-tiba kaget gitu ya kalau anaknya kenapa-napa gitu. Kenapa-kenapanya seperti apa? Seperti misalnya ada masalah makan, ya, tahu-tahu anaknya udah sakit, ya, tahu-tahu ditimbang, timbangannya berubahnya banyak banget gitu. Tahu-tahu ini anak kenapa jadi kurus kering kayak begitu? Lama tahunnya. Itu sih kelewatan sih kalau sampai tahunnya lama. Tapi ada ya orang tua yang modelnya begitu, telat tahu. Ada juga yang ya udah self harm ya, udah melukai diri, nggak tahu udah berapa goresan gitu kan, baru tahu gitu. Sementara teman-temannya udah lebih dulu tahu. Orang tua yang telah tahu anaknya usaha mau bunuh diri berkali-kali, tahu-tahu ditemukan sudah minum obat gitu kan, atau apalah gitu, usaha bunuh dirinya sudah mulai dilakukan gitu kan telah tahu. Kalau kondisi begitu terlambat tahu gitu ya. Atau misalnya anaknya udah di kantor polisi gitu kan, orang tuanya dipanggil ke kantor polisi. Ini kantor polisi beneran ya, bukan yang tipu-tipu gitu. Ya, dan orang tuanya terlambat tahu gitu. Tahu-tahu anaknya sudah hamil di luar nikah misalnya gitu. Karena pacarannya nggak jelas dengan siapa dan kebablasan misalnya gitu. Orang tuanya terlambat tahu. Pakai narkoba gitu kan, terus udah sampai kategori berbahaya, sampai udah hampir OD atau mungkin sudah di posisi overdosis misalnya gitu. Orang tuanya terlambat tahu. Main game sampai lupa makan, lupa tidur, udah semaput gitu. Orang tuanya nggak pernah tahu gitu. Bisa loh terjadi seperti itu. Dan itu kasus-kasus nyata, bukan kasus-kasus hayalan gitu. Itu ada di segala penjuru bumi termasuk di Indonesia. Begitu. Kalau orang tuanya memahami bahwa ini adalah
hal yang perlu diperhatikan, bukan hal mengerikan gitu ya. Maksud dari hal-hal ini kan disampaikan adalah sebelum terjadi, mari kita berkomunikasi, mari kita bergaul gitu ya dengan anggota keluarga kita yang terdekat. Harapan saya sih seperti itu, bukannya mau nakut-nakutin sih. Cuma kadang-kadang kita suka meremehkan keadaan gitu, alah gitu aja dibahas gitu kan, gitu aja jadi persoalan. Cuma kalau misalnya untuk membuat orang jadi aware, ya memang keadaan sekitar mesti dipaparkan gitu kan. Memang ada, banyak apa enggak, ya relatif. Mau dijadikan ketakutan, ya silahkan. Mau jadi kewaspadaan, lebih baik. Ya saya nggak berharap ada apa-apa, saya berharap keluarga-keluarga baik-baik aja. Cuma entah kenapa anak-anak sekarang suka self-diagnosis sendiri kan ya. Dan dia menganggap bahwa dia bermasalah gitu kan. Terus dia bangga dengan labelnya itu dan dia berkeluh kesahnya dengan temannya. Dan saya juga beberapa kali menemukan ada anak-anak yang mendiskusikan tentang how to kill yourself gitu kan di jam istirahat, pamer self harm-nya masing-masing gitu. Dan apakah orang tua tahu? Nggak tahu. Terus mau diapakan? Ya kalau anaknya cukup terbuka, ketika dia udah nggak tahan, dia bisa ngomong I need a psychologist, dan orang tuanya tanggap gitu, nggak malah marah, ya itu masih mendingan gitu. Ya, tapi ada orang tua yang anaknya ngomong gitu marah. Ngapain kamu? Mau apa? Itu kan biasa. Nah, karena memang orang tuanya nggak sanggup menerima kenyataan bahwa anaknya perlu orang lain untuk bicara. Padahal nggak kenapa-napa juga kan. Tujuannya ngobrol ketemu psikolog itu kan supaya sebisa-bisanya kan terbantu gitu sebelum terjadi hal lain yang lebih parah. Lagi pula ketemu psikolog itu kan juga untuk bertukar pikiran bisa gitu kan ya, dari sudut netral gitu, nggak dari orang yang biasa ketemu dia gitu. Dan itu kan wajar aja. Cuman kan konsep bertemu psikolog itu sama dengan ada gangguan jiwa berat dan artinya ada masalah dengan orang tua gitu kan, stigma buat orang tua lagi. Ya, itu kan jadi repot gitu. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.